Wow, itu yang bisa gue bilang kalau denger KKN di Desa Penari menjadi film horor paling laris nomor 1 di Indonesia sepanjang masa loh guys. Nah, film KKN ini per hari ini itu sudah tembus lebih dari 7 juta penonton. Bahkan hampir menjadi film terlaris sepanjang masa dengan tinggal ngelibas 1,5 juta penonton lagi ya. KKN ini bisa jadi film terlaris sepanjang masa. So, jadi gue bakal review sekeren apa sih film KKN di Desa Penari itu sampai mendapatkan lebih dari 7 juta penonton per hari ini guys. Sebagai seorang junior filmmaker, gue bakal mereview dan gue bakal mengamati alur cerita serta jalan filmnya kenapa bisa sekeren ini. Let's go. Ya, film ini setelah 2 tahun ditunggu-tunggu akhirnya tayang juga. Film yang tadinya tayang mau 2020 sampai akhirnya 2022 dia baru tayang. Dan film ini menyediakan 2 versi, yaitu versi cut yang ramah untuk anak-anak, untuk remaja di atas 13 tahun, dan versi uncut yang untuk dewasa berumur 17 tahun ke atas. Selisihnya itu tidak jauh beda guys, cuma 8 menit yang hanya dipotong adegan dewasa. Oke baik, KKN di Desa Penari ini berkisah tentang 6 mahasiswa yang sedang melakukan KKN atau kuliah kerja nyata. Nah, 6 orang mahasiswa ini bernama Nur, Widya, Ayu, Anton, Bima, dan Wahyu. Nah, lalu setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang ke desa tersebut, si 6 mahasiswa ini akhirnya bertemu dengan kepala desa setempat, yaitu Pak Prabu. Lalu Pak Prabu mengenalkan tempat-tempat yang tidak boleh ditinggali, tempat-tempat yang boleh ditinggali, dan menyertakan aturan-aturannya. Awalnya kegiatan KKN ini berjalan lancar hingga salah satu dari mereka menyadari dan akhirnya semuanya menyadari bahwa ada yang aneh dari desa tersebut guys. Lalu Nur akhirnya mengetahui fakta bahwa salah satu dari mereka itu melanggar aturan yang paling fatal di desa tersebut, yaitu berhubungan badan. Awak muka. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. Dan juga ya sudah pasti penghuni di desa tersebut tidak menyukai kehadiran mereka karena melanggar aturan tersebut. Dan teror semakin hari itu semakin parah guys. Lalu mereka akhirnya bertemu dengan Mbah Buyut. Mbah Buyut di sini adalah seorang dukun di Desa Penari tersebut. Namun ternyata usaha mereka itu terlambat guys. Mereka itu terancam tidak bisa pulang dari desa tersebut karena melanggar aturan. Percaya dengan menumbalkan anak-anak perempuan, desa kami dijauhkan dari kemalangan. Mungkin segitu saja alur ceritanya karena takutnya kepanjangan nanti spoiler juga, dan gue bakal ngejelasin penilaian gue dari alur serta segala macamnya. Pertama itu alur ceritanya. Alur ceritanya ini sesuai banget sama di Twitter yang dijelaskan oleh Simple Man. Jadi kalau sebelumnya kalian itu pernah lihat ceritanya di Twitter, kalian nonton filmnya tuh ya seakan-akan ini kayak kalian lagi baca ceritanya, cuma difilmkan aja gitu ya. Dan juga ya pokoknya sesuai banget lah. Mungkin ini juga yang menjadi kelemahan KKN di Desa Penari, karena alur cerita yang sesuai dengan cerita aslinya dan kurangnya horor-horornya tuh kurang banget guys. Nah yang keduanya itu acting dari setiap pemainnya. Actingnya itu mantap, natural banget pokoknya. Kayak seakan-akan mereka nih emang bener-bener sedang KKN dan ya sedang dalam masalah di KKN itu. Ya pokoknya untuk actingnya gue kasih 10/10 deh. Keren banget, apalagi Nur sama Widyanya itu jelas. Itu yang paling kelas menurut gue. Untuk sinematografinya, ini salah satu hal yang selalu gue perhatikan setiap gue nonton film. Sinematografinya itu mantap guys. Sekelas ya bisa dibilang Hollywood gitu ya. Karena ini memang bener-bener nggak kaleng-kaleng. Bahkan sutradaranya juga kan ini dari film Danur. Jadi dia sudah berpengalaman, apalagi dari DOP-nya mungkin dia sudah mengetahui ini harusnya bagaimana, ini harusnya kayak gimana, dan itu yang bikin sinematografinya tuh juara banget. Lalu juga pesan dari film ini itu sangat dapet banget.
Itu pesan bahwa kita tuh tidak boleh semena-mena ya, apalagi kita bertamu di desa orang, kita nggak boleh sama sekali semena-mena di desa tersebut. Pesannya ini dapet banget guys, walaupun horornya kurang, tapi pesannya itu dapet banget. Nah sekarang kita berbicara tentang kelemahan dari film ini. Kelemahannya yang pertama adalah, yang paling gue nggak suka, itu banyak sekali menggunakan bahasa Jawa campuran yang kurang pas. Walaupun gue bukan orang Jawa, tapi gue dengernya tuh kurang pas aja gitu. Bahasa Indonesia dicampurin sama bahasa Jawa di sebuah kata itu gitu. Dan itu yang buat gue, harusnya ini nggak usah gitu. Kalau mau Jawa Jawa aja, kalau misalnya mau Indonesia Indonesia aja, kayak gitu guys. Kalau kalian nanya ya unsur horor sama jump scare-nya itu, gue bisa bilang nggak ada. Ya ada sih, cuma bukan jump scare yang kayak hantu depan kamera, yang bukan kayak gitu. Tapi jump scare-nya tuh lebih ke arah ya cuma karakter-karakter biasa aja, nggak ada hantu kayak gitu. Untuk adegan darahnya pun nggak terlalu banyak, walaupun ada ya. Dan ya ini film nggak terlalu horor sih menurut gue, cuma bagus banget. Bahkan horornya tuh sebenarnya datangnya dari alur ceritanya yang sangat ngeri guys. Ya mungkin segitu dulu review dari gue sebagai seorang filmmaker junior. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan buat kalian yang udah nonton filmnya, silahkan tulis di kolom komentar bawah apa aja yang kurang dan apa aja yang bagus dari film ini. So gue Ergi, don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.